Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu mari kita buka malam hari ini dengan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. Yeah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'allibuhum marratain summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim.
Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin, sebelumnya dibahas tentang penduduk Madinah. Setelah Rasul hijrah di Madinah, yang setelah di Mekah itu dalam kondisi serba dibatasi praktek keagamaannya, sehingga tidak ada perlawanan. Kenapa? Tidak punya alat untuk melawan, sehingga tekanannya menjadi ada sahabat-sahabat yang masuk Islam itu jadi Muslim mendapatkan perlakuan buruk. Ada yang disiksa, ada sahabat namanya Ammar bin Yasir itu, kedua orang banyak disiksa di hadapannya. Supaya apa? Dia melepas Islam imannya. Dan Sayyidina Bilal baru masuk Islam itu disiksa oleh tuannya, ditindih batu, tidak ada perlawanan. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan kekuatan hartanya dia tebus, dimerdekakan. Itu yang upaya maksimal yang dimiliki. Jadi tekanan yang begitu kuat sampai pernah hijrah 2 kali sebelum hijrah di Madinah ke negeri Habasah, minta suaka, perasaan aman kepada penguasa Habasah, yaitu Kaisar Negus. Ini upaya diplomatik untuk apa? Supaya internasional itu tahu bahwa bangsawan Mekah bersikap diskriminatif terhadap pemeluk agama. Maka utusan Quraisy akan meminta kembali ke jauh di Afrika supaya orang-orang Mekah yang minta suaka dikembalikan, karena ini mencoreng bahwa pembesar Mekah itu tidak mampu memberikan perlindungan kepada warga pemeluk agama yang berbeda. Akhirnya apa? Terjadi dialog tidak seperti yang dituduhkan oleh bangsawan Quraisy, sehingga tetap dipertahankan oleh Kaisar Negus, boleh tinggal sekehendaknya di negeri Habasah. Saya tidak akan melepas walaupun ditukar dengan emas sebesar gunung. Padahal Kaisar itu orang Kristen waktu itu, belum menjadi Muslim. Sampai 2 kali, 2 gelombang hijrah ke Habasah. Ada embargo, tidak boleh ada jual beli kontak apapun dengan orang Muslim yang beriman kepada Rasulullah. Maka sampai terjadi hijrah. Setelah hijrah di Madinah belum selesai, tekanannya malah begitu keras, sehingga ada perjanjian Hudaybiyah yang diadakan oleh Rasulullah dengan Mekah. Hadirin rahimakumullah. Maka di sekitar Mekah itu sendiri ada berbagai macam kelompok masyarakat. Yang satu menunjukkan iman tapi hatinya memusuhi Islam dan kaum muslim, sehingga keislaman mereka itu hanya berkedok untuk mendapatkan perlindungan secara politik oleh penguasa baru di Madinah, siapa? Rasulullah SAW. Jadi mereka itu bersikap mendukung. Ketika ada perintah bela negara yang baru berdiri, itu kan masih negara kota, belum meluas.
Ya mereka seolah-olah setia, tapi di belakang ya sekongkol dengan orang-orang Mekah untuk apa? Mengalahkan Rasulullah yang baru mendirikan negara. Nah, di antaranya apa? Yahlifuna lakum ayat 96. Jadi mereka itu bersumpah lakum kepadamu, kepada kalian semuanya, Rasulullah dan orang-orang muslim, litarbau anhum, agar kamu menerima alasan tidak ikut bela negara. Litarbau anhum, agar engkau memberikan restu terhadap mereka. Padahal ini alasan yang dibikin-bikin. Dalam perjanjian Piagam Madinah itu semua masyarakat Madinah diikat oleh satu perjanjian, di antara klausulnya seluruh warga Madinah yang multi agama. Kalau Madinah diserang oleh kekuatan luar, maka harus semuanya terlibat membela negara yang baru berdiri. Tapi ada corak-corak keislaman lahir tapi batinnya memusuhi Islam. Itu disebut munafiqun. Di Mekah kan tidak ada orang munafik, karena sudah jelas-jelasan itu ya, memberikan tekanan, permusuhan yang begitu kerasnya, sehingga sampai kaum muslimin ada perintah hijrah itu. Maka fa in tardu anhum, jika engkau jika kalian muslim dengan Rasulullah memberikan ridho, menerima alasan dari mereka tidak ikut bela negara, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan atau menerima alasan tidak ikut bela negara anil qaumil fasiqin, dari orang-orang yang fasik. Padahal perjanjian Piagam Madinah itu semua penduduk Madinah, baik itu Yahudi, Nasara, kaum muslimin harus terlibat aktif membela negara yang baru berdiri. Jadi fasik di sini artinya ya, mereka itu keluar dari perjanjian yang sudah disepakati pada Piagam Madinah. Nah, kemudian ada penduduk yang lain, ini pedalaman yang tinggal di gunung-gunung jauh dari kendali kota, disebut Al-A'rab. Al-A'rabu ayat 97. Al-A'rab orang-orang Arab Badui, tinggal di gunung-gunung, ya, jauh dari kota, yang tidak tersentuh oleh budaya kota, gitu ya. Ini kan rawan sekali loh apa? Diprovokasi untuk membuka jalan bagi orang-orang di luar Madinah masuk. Kalau sekarang gerakan separatisme itu, yang diprovokasi siapa? Ya orang-orang yang jauh dari ibu kota. Pernah terjadi pada zaman itu, zaman Rasulullah. Sehingga al-A'rabu, orang-orang Arab pedalaman itu asyaddu kufrun, teramat kuat kekafirannya. Wa nifaqan, dan kemunafikannya, sikap mendua. Karena mungkin jauh dari kontrol pusat pemerintahan di kota, sehingga perbatasan-perbatasan negara itu bisa jebol dengan orang-orang yang semacam ini. Ini kan mengindikasikan supaya pemerintah pusat itu jangan berlaku diskriminatif terhadap orang-orang yang tinggal jauh dari kendali pemerintahan di kota. Karena potensial sekali mereka itu untuk terprovokasi membuka jalan masuknya infiltrasi asing. Itu kan terjadi kan ya. Makanya penting itu ya, di perbatasan negara itu dibangun pos-pos penjagaan. Di sana harus ada aktif bergilir pasukan yang menjaga perbatasan. Wa ajdaru, dan mereka sangatlah wajar Allah ya'lam, untuk tidak mengetahui hudud ma anzalallah, hukum-hukum yang Allah turunkan, maksudnya Al-Qur'an, ala rasulihi, kepada rasulnya.
harus ada tim khusus yang mengedukasi orang-orang yang jauh dari kota untuk mengenal ajaran Islam. Makanya harus ada apa? Relawan yang ditunjuk negara untuk apa? Memberikan pengertian-pengertian kewajiban selaku warga negara terhadap negara yang baru berdiri. Jadi kan Al-Quran sudah membicarakan itu. Jadi yang jauh dari pemerintahan pusat itu potensial sekali untuk menjadi orang-orang yang terprovokasi sehingga menjadi gerakan separatisme. Yang terjadi ini karena kemungkinan pemerintahan pusat kurang perhatian sehingga pembangunannya tidak tersentuh dari pusat, sarana-sarana pendidikannya minim, kan gitu kan. Ini Al-Quran sudah membicarakan semacam itu. Harus ada sikap-sikap adil, jangan diskriminatif terhadap suku-suku pedalaman. Jadi hukum-hukum Al-Quran harus diberitakan kepada orang-orang yang jauh dari kendali pemerintah pusat. Maksudnya gitu. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha tahu. Maka diberitahu mana-mana wilayah yang potensial untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Maksudnya gitu. Sehingga edukasi itu penting. Gitu ya. Harus secara bergilir, dikirim guru, dikirim tenaga pendidik yang memperkenalkan tidak saja kewajiban warga terhadap negara, juga kewajiban untuk mengetahui ajaran Islam. Itu Rasulullah itu kan dulu kan mengirim itu ya orang-orang yang untuk memberitahukan tentang Al-Quran. Dulu pernah itu Nabi dikhianati, dikirim 9 dai, ternyata itu hanya jebakan, belum sampai tiba di tempat tujuan dibunuh. Yang satu lolos dengan penuh luka. Itu kan terjadi, bisa terjadi kan. Maka harus ada perlindungan terhadap apa? Tenaga-tenaga keamanan, perlindungan terhadap warga sipil yang jauh dari kendali pemerintah pusat. Itu dibicarakan Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, hakim, Allah itu maha bijak. Artinya apa? Harus ada perhatian khusus terhadap orang-orang yang jauh dari pemerintahan pusat. Maksudnya gitu. Ini ada beberapa ini. Wa minal a'rab, ada di antara orang-orang Arab pedalaman, orang Badui itu, mayyattakhidhu, orang yang memandang ma yunfiku, apa yang diinfakkan sebagai bentuk loyalitas kepada negara, maghroma, sebagai sebuah kerugian. Jadi bayar kompensasi aman kepada pemerintahan pusat, ya itu dipandang kerugian. Jadi tidak tulus. Kan ada penggalangan dana. Kalau muslim dipungut zakatnya. Kalau non muslim ya ada bentuk jizyah. Jizyah itu pungutan negara sebagai jaminan kompensasi aman hidup di wilayah hukum Islam. Jadi mereka memandang pungutan negara itu sebagai apa? Kerugian. Wa yatarabbasu, dan mereka menanti-nanti bikum dawair, bahaya menimpa kamu. Jadi mereka ini kan potensial sekali masuknya infiltrasi asing untuk menggerogoti kedaulatan negara, maksudnya gitu. Sehingga harus ada pemetaan kebijakan perlakuan tentang pungutan negara, jangan sampai sifatnya menekan. Gitu ya. Jadi ada yang tidak tulus. Contohnya hari ini kan pajak-pajak harus dikontrol fungsi penggunaannya. Sebab ini kalau diselewengkan itu orang kadang-kadang ya males. Itu ya, males untuk apa? Memberikan loyalitas dengan hartanya bela negara. Itu secara tidak langsung akan membentuk sebuah jiwa lemah, tidak peduli kepada nasib negara.
Bisa saja itu sebagai alat untuk meruntuhkan jiwa patriotisme membela negara, kebijakan negara yang seolah-olah itu menekan. Makanya di antara tanda runtuhnya sebuah negara itu biasanya sektor pajak itu sudah menjadi nyaju. Hadirin rahimakumullah. Ini kan pembicaraan hari ini kan Al-Quran. 1400 tahun sudah dibahas bagaimana kebijakan pusat terhadap daerah itu harus dijauhkan dari sikap-sikap diskriminatif. Karena ini potensi untuk apa? Pembangkangan untuk memisahkan wilayah dari negara tersebut. Alaihim dairatus sawu, justru bahaya akan menimpa mereka. Ini maksudnya apa? Kalau penyelenggara negara itu tulus, itu ya, memang jujur, ancaman-ancaman itu akan ya, berbalik kepada mereka. Itu ya. Dulu kan kita punya sejarah itu ya, bagaimana Belanda itu tidak rela ya, sehingga ada perjanjian Umroyen sehingga Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat, belum negara kesatuan. Jadi lemah ya, negara-negara bagian terlalu banyak. Dulu Madura itu negara sendiri, ada Pasundan negara sendiri, negara Jawa Timur ada sendiri, gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, ya, dengan mosi integral Partai Masyumi ini indikasi untuk memperlemah negara yang baru merdeka. Maka dengan kekuatan politik Ahmad Nasir punya mosi integral Partai Masyumi untuk mengembalikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu Bung Karno itu presiden RIS, bukan negara NKRI, Republik Indonesia Serikat. Tapi sayangnya ya, sejarah-sejarah semacam ini tidak banyak diungkap dengan begitu gamblang. Bagaimana andil pesantren ada perjuangan yang jauh sebelum nama Indonesia, ada Kesultanan Islam, apa yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Fathahillah, ya. Sampai ada nama Jakarta itu dari kata Fathan Mubin, kemenangan yang paripurna. Itu diilhami dari surat Al-Fatah. Bagaimana dulu Sultan Agung mengusir VOC dari Batavia meskipun gagal, tapi kan upaya dari kesultanan ya. Republik Indonesia belum berdiri. Ada seorang pahlawan yang lupa itu, ada yang mengatakan presiden kelima sebetulnya, Safruddin Prawira Negara. Ketika seluruh para penyelenggara negara ditawan oleh Belanda, itu Indonesia secara de facto ini kan tidak ada ini. Tapi Safruddin Prawira Negara dengan Pangpes Sudirman membentuk pemerintahan darurat PDRI di pedalaman Sumatera sana. Ada pemancar radionya. Ketika seluruh pemimpin ditangkap, dia masih menyuarakan bahwa negara ini masih ada. Setelah kondisi aman, dikembalikan lagi oleh Safruddin Prawira Negara. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi bahwa kondisi disintegrasi dari pemerintahan pusat itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka ya, wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Pemerintahan pusat harus aktif mendengarkan apa? Ya, penduduk-penduduk yang jauh dari kendali pusat. Alim, Allah maha tahu. Terus ada kegiatan keilmuan, difasilitasi sarana pendidikannya. Ini ya, masya Allah masih ada anak-anak kita itu nyabrang ya, berapa itu menyabrang sungai yang begitu deras, anak-anak SD pakai tambak, masya Allah. Berhalang ada guru-guru yang berapa puluhan kilometer berjalan, masih ada kan? Padahal merdeka sudah berapa ini? Sudah berapa tahun? Nah, ini jangan disalahkan kalau lemahnya perbatasan negara itu dari pengaruh-pengaruh
asing yang ingin berupaya memecah belah negara kita. Sehingga Sami'un Alim itu sifat Allah. Kamu ini hambanya Allah yang maha mendengar. Kamu hamba Allah yang maha tahu. Itu artinya apa? Waspada. Bahwa bela negara itu bagian daripada iman. Jadi jangan dipisahkan kepedulian kepada negara dengan beriman kepada Allah. Coba Nabi Ibrahim ini. Kita setiap tahun ya, mengenal perjalanan Nabi Ibrahim berkorban. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim, dan ingat jangan lupa doa Ibrahim. Itu dibawa di dalam doa-doa ya. Apa itu? Rabbi ja'al hadza baladan amin. Jadi negeriku ini negeri yang aman. Jadi Muslim itu cinta negaranya, nggak mungkin tidak mencintai. Sementara nasib negara di bawah doa-doa di dalam setelah sholat. Rabbi ja'al hadza baladan amin. Jadikan negeriku itu negeri yang aman. Jadi Muslim itu tidak usah ditanya tentang apa, loyalitas kepada negara. Cuma aman menurut standar siapa gitu kan. Tapi para pelaku kejahatan ya aman kalau ya praktek kejahatannya itu ditunjang oleh hukum. Bahaya benda kejahatan yang terorganisir dan direstui oleh kekuatan politik, bahaya kan? Itu khawatir Nabi Ibrahim buat. Kemudian nasib generasinya. Jadikan negeriku itu negeri yang aman. Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkan aku dan generasi anak cucuku dari abdi-abdi berhala. Ini padahal patung sudah dihancurkan Nabi Ibrahim. Itu ratusan patung sendiri dihancurkan di waktu malam. Itu masih usia remaja. Keberanian Ibrahim semacam itu. Setelah berumah tangga, setelah punya generasi, khawatir bahwa dirinya dan anak cucunya menjadi abdi-abdi berhala. Apa berhala di sini? Kalau patungnya kan simbolnya. Kalau berhala itu nilai yang tertera dan itu menjadi standar kepatuhan di luar Allah. Jadi menjadi motif dorongannya itu suka tidak sukanya itu jadi berhala itu. Makanya ujian terakhir Nabi Ibrahim terberat itu apa? Menyembelih putranya, mencabut cintanya kan. Ishak belum lahir waktu itu, baru anak tunggal ya. Siapa? Ismail alaihissalam dari Ibu Hajar. Ini seolah Ibrahim itu senangnya Allah luar biasa, sehingga suara hatinya itu didengar oleh Allah. Apa suara hati Ibrahim? Jangankan diri saya, anak saya akan berikan kekasih saya untuk engkau ya Allah. Didengar hatinya. Ujian terberat itu mencabut cinta itu tadi. Itu ya. Jadi cinta negara, cinta generasi bagi seorang Muslim itu ungkapan tentang mencintai anugerah Allah. Kalau kita kan menyembelih sapi, gitu ya, maka dalam hati Allah dulu teladan saya Ibrahim menyembelih putra tunggal. Apa? Itu ya. Maka sehingga kita ini tulus melepas apa yang kita cintai dalam hidup. Nah, coba pahlawan-pahlawan kita. Dulu sebelum ada nama Indonesia, ada seorang pahlawan ulama Syekh Yusuf dari Makassar dibuang ke Afrika Selatan, jauh dari keluarga dan jamaahnya. Ini sampai ada dulu presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ke Indonesia. Itu kan pahlawan pembebas Afrika Selatan dari politik apartheid Inggris. Dia mengatakan ini pakai baju batik. Saya membebaskan Afrika Selatan dari penjajahan Inggris. Saya terilhami oleh pahlawan Nusantara, Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf itu makamnya di Afrika Selatan. Kalau seorang Nelson Mandela terilhami oleh seorang pahlawan di Nusantara, tidak akan prihatin itu. Masa anak negeri ini tidak terilhami oleh kepedulian para pahlawan terhadap nasib negara. Wajnubni wa baniya anak bidas. Nah di sini wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha tahu. Kamu ini hamba dari yang maha mendengar, maha tahu. Harus memasang kewaspadaan dalam
rangka apa? Menyelenggarakan nasib negara ini. Jadi rahimakumullah, itu pembicaraan tentang elemen masyarakat, tentang loyalitasnya yang berbeda-beda. Selanjutnya, wa minal a'rabi, ada orang Arab pedalaman, jauh-jauh jangkauan kota. Mayyu'minu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti kan sudah sampai di sana. Jadi Rasulullah itu memperkenalkan Islam itu jauh dari pemerintahan pusat, untuk sadar bagaimana kewajiban mukmin terhadap negaranya. Jadi ada orang-orang Arab pedalaman yang jauh dari kendali pemerintahan pusat itu, mayyu'minu billah, orang-orang yang sudah iman kepada Allah. Berarti terjangkau dakwah Islam. Wal yaumil akhir, dan percaya resiko hari akhir. Ini ya. Sehingga pungutan negara itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi zakat itu kan pungutan pemerintahan pusat kepada warga muslim. Kalau non muslim namanya jizyah. Jizyah itu pungutan di luar zakat tapi bukan kepada muslim. Sebagai bentuk apa? Jaminan negara tentang keamanan pelaksanaan keyakinan di negara Islam, negara yang ada hukum Islam. Wayat tahidu, dan dia memandang mayun fiku, apa yang dia infakkan untuk negara itu, urubatin indallah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi muslim dengan kekuatan hartanya bela negara dalam rangka apa? Itu iman kepada Allah, bukan sekedar sholat saja. Ya, bela negara, loyal kepada negara, itu bagian daripada menjaga anugerah Allah berupa negara. Sama dengan Nabi Ibrahim tadi. Anugerah itu bisa anak-anak kita. Anugerah itu bisa di mana kita tempat tinggal, yang air buahnya kita minum. Dulu kita punya pahlawan, A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, itu diplomat pertama itu yang minta pengakuan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu kunjungannya ke Mesir, ke Palestina, sampai surat pengakuannya itu supaya lolos dari pemeriksaan Belanda disimpan di sepatunya, dimasukkan kaos kaki. Itu ya. Dia dulu ada namanya Partai Arab Indonesia. Ya, loyal kepada Indonesia. Saya ini pejuang Indonesia. Ini air Indonesia yang saya minum, buah dari tanah Indonesia yang kita minum. Ketika kemerdekaan bergabung dengan pemerintahan yang sah ini. Jadi muslim itu di mana dia berada, dia punya tanggung jawab terhadap pembelaan negara. Hadirin rahimakumullah, dulu Kebangsaan Timur nomor 56 itu rumahnya siapa? Itu kan pengusaha muslim, mata. Itu ya, malah yang merawat Bung Karno sakit sebelum besoknya itu ada proklamasi. Itu ya, yang merawat mata ya, orang Arab itu. Itu ya. Sekarang ini Masya Allah ada upaya-upaya memecah belah anak bangsa dengan Arab non-Arab, Masya Allah. Kita prihatin di sini. Dulu udah ada semacam itu. Itu ya. Maka dan mereka memandang ya, infak kepada negara, pungutan negara itu sebagai apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pungutan negara itu bagian daripada kepedulian terhadap nasib negara. Dulu siapa yang membantu pertama kepresidenan belum punya pesawat? Kan dari orang Aceh, pengusaha Aceh terkenal itu, yang memberikan bantuan pesawat untuk presiden. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini terjadi, tapi secara kita tidak banyak mengungkap fakta-fakta itu. Kembali kepada ini. Wasolawatir Rasul, ya, dan infak kepada negara, ya, membela negara dengan harta itu sebagai apa? Jalan memperoleh doa Rasul. Doa Rasul itu abadi loh ya. Makanya zakat itu harus didoakan, gitu ya. Semoga zakat ini bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk pengelola penyelenggara negara, untuk pendidikan, untuk pertahanan.
tahanan dan macam-macam. Ala ketahuilah inna sesungguhnya infak itu qurbatun lahum, jalan mendekatkan diri kepada Allah untuk mereka. Jadi dengan harta ini ibadah harta. Ada ibadah badan, ibadah harta. Itu ya. Jadi loyalitas kepada negara itu dibentuk lewat apa? Pendidikan bela negara. Bela negara. Maka mulai harus pendidikan dasar. Sudah ada wajib militer. Di negara-negara komunis, anak SMA sudah punya dididik kemiliteran. Jadi warga negara itu semuanya setiap saat ya, potensial sekali untuk dijadikan alat bela negara. Kalau kita mahasiswa, ya, seharusnya tidak itu. Mulai SD itu sudah dilatih kepedulian kepada gimana dia tinggal. Itu kan pendidikan juga. Coba Rasulullah itu alimu auladakum bis-sibaha war-rimayah. Ajari anak kamu bis-sibaha renang, itu kan olahraga militer. War-rimayah kemampuan melempar, melontar, itu ya. Itu kan kemiliteran. Hadirin rahimakumullah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi. Allah akan memasukkan mereka di dalam sayangnya Allah. Jadi harus ditanamkan dengan harta itu ada kewajiban bela negara. Itu ya. Bukan malah mengkorupsi. Bukan malah apa? Negara jadi alat perasan sehingga rugi terus. Tanpa pesaing kok rugi. BUMN tanpa pesaing kok rugi, itu dari mana ya? Kok istilah. Hadirin rahimakumullah. Innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Penyayang. Artinya apa? Tidak ada orang sempurna melaksanakan ketaatan. Jadi bukan gini, maksiat alasannya ghafurur rahim, bukan itu. Taat. Tapi yang kita taat itu Maha Pengampun. Sebab tidak ada manusia sempurna melaksanakan pesan-pesanan Allah. Ini. Nah, kalau begitu, Rahim penyayang. Sebab Allah melarang, Allah merintah, itu sayang. Coba orang tua kita itu yang paling dekat dengan kita. Kalau melarang, kalau merintah itu masih dapat untung. Minimal kalau anaknya taat, dia tidak kesulitan ya. Dia bahagia kalau anak-anaknya taat. Kalau anak-anaknya tidak taat, dia merasa sedih, susah. Sekarang Allah itu melarang, merintah. Allah diuntungkan apa? Allah dirugikan apa? Kalau semesta itu tidak taat kepada Allah, tidak ada kerugian bagi Allah. Seperti halnya ketika semesta ini taat kepada Allah, Allah tidak punya untung. Makanya itu perasaan Allah ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang sudah percaya, jagalah Allah. Dijaga apa? Perasaannya. Coba Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia itu hanya legal saat berkegiatan itu dengan standar pilihan Allah. Kita tidak menjalani karena larangan Allah. Kita menjalani karena apa? Perintah Allah. Berarti legalitas kita ini hanya sah kalau kegiatan kita itu distandati dengan pilihan hukum Allah. Itu kan sayang. Ar-Rahman Maha Kasih, dikasih standar pilihan, larangannya itu pilihan Allah, perintahnya itu pilihan Allah. Dalam rangka Ar-Rahim, Allah itu sayang. Itu ya. Jadi mari kita jaga sayangnya Allah. Kenapa? Allah tidak memetik kerugian seperti yang Allah tidak memetik keuntungan atas taat maupun maksiatnya makhluk ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, jagalah Allah. Apa yang dijaga? Sayangnya Allah itu tadi. Maka Ghafurur Rahim itu pengampun Allah atas kekurangan, ketidaksempurnaan taat. Bukan kita sembrono menentang Allah, Allah Maha Pengampun, bukan itu. Itu ya. Rahim, Allah itu penyayang. Allah itu pasti ya
paling paham kekurangan hambanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kapasitasnya apa? Bela negara. Kan tidak ada hubungannya dengan sholat. Penyelenggara negara, rakyat, ya, loyalitas kepada negara, peduli kepada negara, itu Allah innallaha ghafurur. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita diajak mengenal peletak dasar generasi perintis. Negara itu kan menurut Ibnu Khaldun itu dibentuk oleh 4 generasi: perintis, pembangun, penikmat, perusak. Alhamdulillah itu. Alkitab Al-Quran kamu harus mengenal perintis. Ini di sini disebutkan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendahului, melampaui al-awwalun, pertama kali Islam. Itu ya, masya Allah, orang-orang yang memperkenalkan Islam sampai pada masa kita ini, itu jasanya tidak terhingga itu. Ya, jangan jauh-jauh pahlawan dulu itu. Ini Pak Dirman itu sakit, ya, sakit itu. Menurut sejarawan Anhar Bongbong itu, Pak Dirman waktu itu cuti sakit, rawat inap, karena paru-parunya sebelah itu rusak. Itu diminta Bung Karno untuk perang gerilya. Bung Karno sehat loh waktu itu. Berangkat Pak Dirman itu memimpin perang gerilya. Masya Allah, sakit, tidak bisa berdiri, sakit, ditandu dengan kursinya masih ada di Museum Angkatan Darat masih ada. Nah, seharusnya anak-anak kita kan diperlihatkan itu patriotisme. Pak Dirman bela negara, sakit bela negara. Jadi kan tidak bisa ya, duduk terlentang, tandunya masih ada. Itu perjalanan sampai Jawa Timur ini, rute 14 Pak Dirman perang gerilya itu sakit keras. Nah, Islam mengajak itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali dan awal mula yang beriman kepada Allah. Wah, itu beda, itu tingkatan imannya beda. Iman sahabat itu semacam minal muhajirina, dari orang-orang muhajir, imigran Mekah, karena tidak aman melaksanakan Islam sampai pindah ke Medina. Itu bukan rekreasi, perjalanan bahaya itu. Hartanya ditinggal, ada yang istrinya kafir, tinggal istrinya, ada suaminya kafir, tinggal suaminya, masa hartanya ditinggal, hanya membawa apa? Ya bekal makanan menuju perjalanan menuju Madinah dengan beberapa potong pakaian. Nah, kita pun demikian, ingat bapak kita, ingat ibu kita. Nah, disebutkan dalam Al-Quran kan? Jadi mengingat leluhur, ya, supaya apa? Memperkuat kepedulian kita kepada cinta leluhur. Itu bagian daripada iman. Apalagi yang perkenalkan, mendidik kita sampai kita mengenal Islam. Dibawa-bawa dalam sholat. Selesai sholat dengan doa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ajari saya, asykura nikmatakal lati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya. Itu Al-Quran itu, bukan hadis. Itu dari langit mengajarkan mengenal generasi awal itu. Prihatin tidak ketika ada guru ditawur muridnya, ada guru tempelengin muridnya, ada orang tua dibunuh. Itu pendidikan apa semacam itu? Itu ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki generasi saya setelah saya wafat. Saya tidak bisa ngawal anak-anak saya terus. Perbaiki generasi saya. Ya. Itu kepedulian kita, itu bagian ungkapan iman itu. Orang yang beriman tidak merupakan jasa-jasa leluhur. Wal ansor, orang-orang ansor yang memberikan fasilitas perlindungan di Madinah. Itu ya, Masya Allah. Ini dibahas Al-Quran. Jadi mengenal sejarah, alur sejarah, itu bagian daripada apa? Kepedulian kepada Allah SWT. Walladzina taba'uhu, dan orang-orang yang mengikuti mereka, hum bi ihsani, dengan kebaikan yang sama. Generasi sahabat tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 awal, generasi awal.
Itu disebut apa? Generasi emas. Abad pertama sahabat, abad kedua tabiin, abad ketiga tabiut tabiin. Itu kita mengaca kepada punya cantolan sejarah. Itu ya, masya Allah. Itu iman yang menumbuhkan bela negara. Nah, Indonesia belum ada waktu itu Kesultanan Islam. Radhiyallahu anhum, Allah itu memberikan ridho kepada mereka. Radhu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah itu ridho dulu, baru kita bisa ridho kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai dan mereka mencintai Allah. Itu berarti apa? Perlakuan khusus itu harus diminta ya. Kita berupaya mencari ridho Allah dengan melaksanakan kita perintah sekuat mungkin, menjauhi larangannya. Upaya. Dari upaya nanti dianugerahkan, diupayakan, dianugerahkan. Cinta itu gitu. Ya sama dengan kita ini. Tujuan ke masjid itu apa? Allah mengatakan, wa annal masajid lillah. Masjid-masjid itu status kepemilikannya milik Allah. Supaya apa? Kita ada waktu mengunjungi masjid, supaya dapat cinta pemilik masjid. Ini ini kan keinginan yang harus disertakan, harapan yang harus disertakan saat beribadah. Senang ibadah itu sulit, tapi dapat senang dari Allah yang kita ibadahi itu anugerah diminta. Rasulullah minta, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah berikan aku rezeki cintamu ya Allah. Wa hubba may yuhibbuka, berikan aku rezeki mencintai orang yang mencintai. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika, mencintai apapun yang mengantarkan saya kepada cinta kepadamu. Itu diminta, tapi kan diupayakan. Itu ya, Masya Allah. Radhiyallahu anhum itu artinya apa? Itu perlakuan spesial ya. Sampai Nabi mengatakan, andaikan kau infakkan, itu ya, emas sebesar gunung Uhud, itu belum mencapai seperempat imannya sahabat. Dan sekarang kok ada orang memilihkan sahabat, itu perlu dipertanyakan. Itu bisa murtad itu ya. Bisa murtad sebenarnya. Anti sahabat, sahabat digugat. Padahal Allah mengatakan apa? Allah sudah ridho. Wa'adda lahu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan taman-taman surga yang mengalir sungai-sungai tanpa pencemaran. Kalau sungai dunia kan tercemar karena tidak ada hama ya. Tidak ada kotoran. Sungainya itu tidak berubah. Warna bau rasanya tidak berubah. Kholidina fiha abada. Orang-orang yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu ya. Ada itu kan disediakan, berarti sudah ada. Sesuatu yang disediakan itu berarti sudah ada. Dzalikal fawzul adzim, itulah keselamatan, kemenangan, sukses yang sebenar-benarnya, yaitu sukses yang agung, yang besar. Dunia ini tidak ada kemenangan yang langgeng. Kemenangan yang sebenarnya itu di akhirat. Jadi fawzul adzim, kemenangan yang agung, dan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga yang kita telah diangkat jadi ibadah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.